Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita masih belajar tatap muka secara online. Dan sesuai dengan yang guru janjikan, kali ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Ini merupakan bagian pembahasan materi SDA sumber daya alam yang kedua. Ibu harap kalian bisa menonton hingga tuntas supaya apa temanya dan apa yang akan kita share pada materi ini bisa terserap dengan baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya, pemanfaatan sumber daya alam itu terbagi dua. Ada yang hayati dan ada yang non-hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam hewan dan sumber daya alam tumbuhan. Kalau sumber daya alam tumbuhan itu berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Contohnya, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pemanfaatan SDA pada bidang pertanian dan perkebunan adalah sebagai contohnya. Kalau pemanfaatan sumber daya alam yang berhubungan dengan hewan, yaitu pemanfaatan SDA pada bidang peternakan. Contoh-contoh SDA pertanian dan perkebunan. Sumber pangan misalnya padi, jagung, sayuran. Sumber papan yaitu semua SDA hayati yang digunakan untuk bangunan sebagai tempat berlindung kita. Kayu jati, kayu eboni, dan lainnya. Kalau sumber sandang yaitu yang dipakai untuk pakaian kita. Biasanya sumber SDA-nya adalah kapas, serat rami, serat nanas, dan banyak yang lainnya. Untuk peternakan, ini pemanfaatannya sebagai sumber pangan. Contohnya kita mengambil daging, susu dari kambing, sapi, atau kita mengambil daging dan telur dari ayam. Sumber sandang untuk pakaian kita, domba dan sapi. Untuk pemanfaatan SDA non-hayati, kalian ketahui dulu bahwa SDA non-hayati ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu SDA fosil, SDA mineral, SDA matahari, sumber daya alam angin, sumber daya alam air. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, aspal, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia seperti kita ketahui pada pembelajaran SDA yang sebelumnya memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Bisa dilihat ini adalah peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Nah, ini ya, semua daerah Indonesia itu berpotensi yang tinggi. Dari mulai cengkeh, coklat, sampai padi. Bagaimana dengan non-hayati? Wah, kalau non-hayati malah lebih besar lagi. Ya, banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah Indonesia menghasilkan sumber daya alam non-hayati yang besar. Negara kita sangat kaya. Nah, melihat potensi sumber daya alam yang sangat besar di Indonesia, baik hayati dan non-hayati, bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatan sumber daya alam ini ada rambu-rambunya, ada teknisnya, dan ada aturan yang harus dipatuhi bersama supaya dapat terus lestari dan berkelanjutan. Nah, caranya pemanfaatan sumber daya alam haruslah dilakukan secara hati-hati dan bijaksana agar kelestarian kemanfaatannya tetap terjaga hingga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, seperti yang selalu Bu Guru ulang-ulang, kalau kalian sekarang bisa menikmati udara yang segar, matahari yang bersinar, kemudian air yang jernih, nah, anak cucu kita, generasi yang akan datang juga harus bisa menikmati itu.
Berwawasan lingkungan memiliki arti mempertimbangkan kelestarian dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berkelanjutan memiliki arti dalam pengolahan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan kepunahan jenis sehingga dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Nah, dua prinsip ini yang harus kalian ingat ya ketika memanfaatkan sumber daya alam. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Cara penggunaannya sumber daya alam oleh manusia harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Selektif. Jadi harus selektif. Memang benar untuk kepentingan kehidupan, bukan untuk senang-senang. Jadi benar-benar untuk kepentingan kehidupan. Misalnya ketika kita memanfaatkan sumber daya alam hayati, memang itu untuk kepentingan kehidupan. Bukan misalnya untuk perburuan senang-senang saja. Nah, itu tidak boleh ya. 2. Menggunakan teknologi maju yang ramah lingkungan. Jadi teknologinya itu yang tidak merusak, yang ramah lingkungan. Contohnya adalah ketika kita memanfaatkan SDA hayati, pemanfaatan padi. Nah, itu pada saat pengelolaannya hindari penggunaan pestisida, insektisida yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, hemat. Harus hemat ya, tidak boleh boros. Setiap SDA yang kita manfaatkan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang keempat, selalu ada usaha memperbaharui SDA. Jadi harus ada usaha memperbaharui sumber daya alam itu. Misalnya dengan melakukan reboisasi, penghijauan, budidaya kembali, budidaya hewan. Nah, itu termasuk contoh-contoh usaha memperbaharui sumber daya alam. Untuk pemanfaatan sumber daya alam non hayati dikenal juga prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam non hayati itu khusus spesifik. Jadi ada prinsip-prinsip spesial yang harus digunakan. Kenapa? Karena sumber daya alam non hayati ini sumber daya alam yang sekaligus habis, yang tidak dapat diperbaharui. Ini contohnya ya. Ini prinsipnya. 1. Prinsip mengurangi, yaitu mengurangi penggunaannya agar tidak cepat habis. Misalnya penggunaan bahan minyak, batu bara, atau biji logam lainnya itu harus dikurangi. Misalnya kalau kita bisa menggunakan sepeda, ya gunakanlah sepeda daripada motor yang memakai bensin. Prinsip daur ulang, yaitu mengolah kembali suatu bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak memiliki nilai ekonomi menjadi barang yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, itu didaur ulang, dimanfaatkan kembali. Misalnya kaleng-kaleng biskuit itu kan dari logam tuh, hanya sekali pakai. Nah, itu dimanfaatkan kembali, digunakan kembali untuk hal-hal yang bernilai ekonomi. Prinsip substitusi, yaitu mengganti dengan bahan lain yang bisa dipakai berulang atau diusahakan kembali. Contohnya menggunakan bahan bakar fosil, penggunaan bahan bakar fosil diganti dengan energi matahari atau tumbuhan. Kalian mungkin sudah tahu ya, ada namanya biofuel. Jadi sumber bahan bakar yang berasal dari tanaman. Nah, itu sebagai pengganti bensin. Nah, itu yang harus diingat dalam prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam non hayati. Jadi ketika kalian nanti menjadi pengusaha, ingatlah selalu prinsip-prinsip ini dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam non hayati. Nah, silahkan kalian amati baik-baik, diresapi bagaimana pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati. Setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugas ini jadi kalian mengisi nanti slide yang ibu akan bagikan di classroom. Tolong diisi dan dikumpulkan tepat waktu. Jadi batas waktunya hari ini pukul 4 sore ya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Jangan lupa protokol kesehatan ya, karena COVID-19 masih mengintai, masih
berseliweran di sekitar kita. Jadi kita harus selalu ingat untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam hijau, salam sehat, salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.